Kita pembukaan ya. Assalamualaikum gitu. Jeng 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 jeng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, Halo. pasti kalian pada bingung kan? Kita di sini mau ngapain? Bener nggak? Mau ngapain sih, Kang? Sebelumnya kita perkenalan diri dulu dong. Oh, iya. Tapi kan Akang duduk. Saya, iya sih, bukan diri ya. Nah, iya. Berarti Aduh. perkenalan duduk. Ah, betul. Iya, perkenalan duduk. Nama saya Fahmi Haikal Ansari dari Bekasi. Saya Raiders 18. Nah, perkenalkan semuanya. Saya Yansai Dayat, Raiders 2019 dari Bekasi. Sama dong kita. Iya, Kang. Mana Iya, nih? cuma Pride of Bekasi. kita kan serumah juga. Aku di kamar samping. Ya, tahu nggak Yansa di sini kita mau ngapain? Waduh, mau ngapain tuh, Kang? Ah, Mas tadi udah perkenalan duduk, masa nggak tahu ngapain? Aduh, Gua keren kasih saya tahu nih. nih. Oke. Di sini tuh kita itu mau ngadain podcast. Podcast. Ya, podcast. Podcast. Podcast klinik Himagis. Oh, Kenapa klinik? Jadi nanti tuh kita punya pasien. Ini tuh pasien ini tuh salah satu orang tergokil lah di kampus. waduh. Itu orang Kayaknya keren semua banget. orang nih udah nggak asing lagi ya sama beliau nih. Udah nggak asing banget. Sekali sebut namanya semua orang langsung tahu. Sebut, Kang, sebut. Sebut nih. Sebut. Sebut gak? Langsung Sebut aja ya. lah. Maksud Kita panggil aja jangan. kali ya. Langsung. Oke. Ini dia. Febriansa Tribudi. Tepuk tangannya. Tetereteng. Asik. Ete. Apa kabar kalian guys? Baik, Kang. Baik, Kang. Akang gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget nih, Akang lancar itu banget. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. kondisi kesehatan baik, mental baik, jiwa pun baik. Alhamdulillah. Kalau Akang gendang? Iya, Kang. Kalau bilang saya muter-muter ya? Asik. Enggak dong. Muter. Itu di sini Muter. putranya jauh, Kang. Gimana nih, ada apa sebenarnya? Sebenarnya ada apa? Enggak, lu siapa? Saya hari ini diundang sebenarnya Itu ke dalam iya, podcast ini. Iya, Seneng Kang. Jadi ya seneng nggak? Seneng nggak? Perasaan seneng sih diundang dari dari Himagis ini, podcast ini yang pertama lagi. Iya. Terus sebelumnya kan saya udah jadi ya pengen banget saya curhat lah pokoknya tentang masalah di kampus atau di himpunan, berbagilah, sharing, lebih ke sharing sih sebenarnya, santai itu. Share it. Sharing dong. It, ya. Kejauhan kalau share it. Kalau Bluetooth nggak nyampe. Iya. Sama share it juga. Iya. Sebelumnya tahu nggak, Kang, klinik Himagis itu apa? Klinik Himagis itu tadi sih saya dengar-dengar karena di podcast ini mempunyai pasien-pasien. Betul tidak? Waduh, seperti bukan. itu. Coba Kang Fahmi bukan. jelaskan ini loh, biar lurus gitu. Betul. Betul apa tidak? Tadi katanya tidak. Enggak sepenuhnya kamu betul. Jawabannya itu setengah. Oke, Iya. coba tolong jelasin biar saya lebih tahu gitu. Ya, ibaratkan cinta nih. Kamu tuh ini. Waduh. Saya gini juga dong. Iya. Biar jadi satu. Iya. Karena saya belum tahu banget, coba tolong dijelasin seperti apa. Saya jabarin ya. Iya, silakan. Klinik Himagis itu merupakan salah satu media untuk terjalinnya hubungan yang baik dan kokoh antara himpunan, massa, serta dosen-dosen di STIMLOK. Nama klinik ini terinspirasi dari klinik sesungguhnya
yang menjadi tempat masyarakat untuk berobat dan berkeluh kesah hingga pada akhirnya menjadi sembuh. Hal sederhana ini yang diharapkan dari adanya podcast ini pada masa logistik di Steamlog itu, Kang pengertiannya. Jadi Wah, pengertiannya dalam sama sih. kayak klinik biasa lah Artinya ya. dalam. Iya. Artinya Iya, tapi satu, itu so kamu deep sakit, gitu. kamu Sangat sakit. dalam. Saya sedang merasakan sakit sih ini sebenarnya. Iya. Lebih. Tapi ngomong-ngomong itu, kamu belum perkenalan diri, Bu. Iya nih. Oh Takutnya iya. yang nonton nggak kenal atau Iya lupa benar-benar. gitu. Iya kan? Ya. Siapa sih gitu. Iya. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febri Ansyah Tribudi Kristiawan, dari Bekasi. Saya mahasiswa manajemen logistik angkatan 2017 atau Raiders 17. Saya menjabat sebagai ketua himpunan di Himagis. Seperti itu. Panggilan saya biasanya IPEP. Orang-orang tuh biasa manggil saya IPEP sih. Tuh dari keluarga, saya dipanggil teman-teman semuanya Nengok. kayak gitu. Iya, Iya. saya juga. Bener sih. Iya Bener sih. juga. Tapi sebelumnya nih, kita Oh iya. Iya gimana? juga bisa menyapa ke teman-teman yang lain tahu. Oh iya benar. Iya. Nanti kalau halo teman-teman. iya, Udah halo belum? Saya siap. Velas. Gitu tuh. Ayo. Halo Velas. Halo Velas. Lebih akrab biar begini nih. Oke. Oke, Biar siap. gini ya. Biar CS. Oke. Biar sehari ini sama Saya boleh Anang. nyapa sekarang? Boleh coba. Saya boleh. Coba. Siap. Halo Velas yang ada di rumah. Apa kabar kalian semua? Semoga setelah kalian menonton ini jadi bermanfaat buat kalian dan ada ilmu yang bisa diambil. Itu aja sih buat kalian. Amin. Lah kalau dia nonton yang lagi nongkrong gimana? Kamu Ya, tuh nggak nyapanya apa-apa. kan yang Kan di nanti rumah bisa doang. nonton di rumah juga. Kita nonton di satu tongkrongan juga nggak apa-apa. Iya, yang di rumah pokoknya yang di mana-mana yang sedang yang akan menonton ini. Dong. Tuh maksud saya. Iya. Makanya kita Ini. buat nggak nyesel deh nonton ini. Karena banyak Oke. ilmu. Nah, ini jelasin dong ke Raiders. Masa cuma perkenalan doang. Keseharian. Kalau keseharian di kampus biasanya ya kayak mahasiswa biasa sih. Yang membedakan adalah karena saya adalah anak organisasi, jadi pulang kuliah kita mampir ke sekre. Entah ada kegiatan atau tidak, pasti kita mampir ke sekre, piket, ngumpul-ngumpul, rapat sampai malam. Terus ada proker kita ngerjain bareng-bareng. Ya selayaknya anak organisasi aja sih sebenarnya. Kalau keseharian di kuliah tuh, karena saya juga UKM itu saya nggak ikut ya. Jadi saya cuman fokus di organisasi ya, himpunan aja. Itu untuk keseharian ya. Itu. Berarti kura-kura nih ya, kura-kura. Iya, bisa dibilang gitu. Kuliah rapat. Yoi. Kalau Kang Ipep sendiri kan sebagai ketua himpunan ya. Iya betul. Nah, pencapaian terbesar selama menjabat tuh apa sih, Kang? Menjabat ketua himpunan atau menjabat selama 3 periode ini? Ya, selama 3 periode aja lah. Iya, menjabat. Kalau selama 3 periode ini sih pencapaian terbesarnya ya kemarin sih di wisuda, dan bisa ngumpulin masa yang segitu banyak itu merupakan pencapaian terbesar gue sih sebenarnya kalau dari gue pribadi, karena untuk mengumpulkan masa sebanyak itu kan sulit sebenarnya. Tapi bukan karena saya sendiri sih, Iya, karena itu pasti bantuan semuanya. dari orang-orang juga, tim dan yang lainnya gitu. Jadi menurut saya itu pencapaian terbesarnya Iya. dan bisa ngerubah diri saya gitu dari pencapaian terbesar dalam masuk organisasi. Sebelumnya nih, Kang Ipep, nih kita berdua nih mau nanya-nanya gitu. Oke, saya senang banget tanya-tanya gitu. Soalnya Tuh artis banget ya, senang ditanya.
Enggak, orang-orang sekarang tuh kalau ditanya pasti jawabannya gitu, kepo. Nah, Oh, betul. Pasti Betul banget. Makanya saya nanya dulu, kalau boleh gak? Ditanya boleh kenapa nggak banget. apa-apa ya. Iya, boleh banget kalau nanya saya seneng sih sharing-sharing kayak gini gitu. Kan anak Kang Ipep nih, Iya, salah satu mahasiswa yang ikut himpunan kan. yaps, betul. Nah, dari menurut sudut pandang Kang Ipep ini seperti apa? Menurut saya himpunan itu adalah tempat kita untuk bertukar pikiran pertama. Lalu adalah keluarga kita selama kita kuliah. Karena di situ kita bisa curhat segala macam, main bareng apa-apa bareng, pulang kuliah bareng segala macam bareng. Terus melatih kita skill-skill yang nggak dapat di bangku kuliah kita dapatkan di himpunan gitu. Pokoknya himpunan itu untuk membentuk diri kita sih, tempat untuk membentuk diri kita agar jadi lebih baik lagi, untuk mempersiapkan diri kita di tempat pekerjaan nantinya. Menurut saya seperti itu. Jadi penting banget untuk masuk himpunan itu, gitu sih. Berarti Wah, keren kita, sekali ya jawabannya. berarti kita nggak dapat di bangku kuliah, dapat di bangku himpunan, gitu. Iya betul sekali di Oh, iya. organisasi. Soft skill lah, Skill, seperti soft skill. kepemimpinan, Iya. pengambilan keputusan, tanggung jawab dan kerja sama tim itu sih yang paling penting. Menurut saya ya, himpunan itu seperti apa? Karena kan kalau di kuliah itu pelajaran eksak doang ya, gak ada Iya. soft skill. Betul. Itu pelajaran yang ilmu kehidupan. iya, kita juga bisa dapat ilmu kehidupan. Contoh, kita bisa menangani dan bisa tahu orang-orang berbeda gimana cara menanganinya. Karena kan karakter orang itu beda-beda. Kita nggak bisa pukul rata gitu untuk memperlakukan semua orang. Jadi di situ kita bisa belajar untuk mengerti satu sama lain. Kayak gitu. Iya. Kan bisa pukul rata tuh cuma tukang pukul doang. Waduh, jangan dong. Sakit. Kang nih ngejelasin himpunan terus kan. Iya. Nah, tapi Kang itu kan himpunannya apa gitu. Nah, terus himpunan ini tuh bagaimana? Iya, nama himpunannya. Ngerti nggak dari Oh, seorang oke. Dari tadi saya cuma jelasin himpunan apa ya. Saya nggak jelasin himpunan. Ya. Iya, kayak gitu. Himpunan saya itu bukan himpunan saya sih sebenarnya. Himpunan tempat saya berada adalah bukan. himpunan mahasiswa manajemen logistik. Itu berada di Sekolah Tinggi Manajemen Logistik di Bandung tepatnya, di bawah prodi manajemen logistik. Jadi himpunan ini mengayomi seluruh masa manajemen logistik dan saling berkolaborasi dengan dosen, masa, dan pengurusnya. Kayak gitu. Jadi saya berada di Stimlok. Jadi gitu. Kang Febriansa dari Himagis. Iya. Yaps. Atau tadi panggilannya Kang Ipep ya. Iya. Iya. Jangan pakai cuy. Manggilnya Kang Ipep aja kayaknya. Itu nama IG saya, boleh di-follow sekalian. Jangan lupa pakai @ ya. Ya, jangan lupa ya. Iya. Kalau menurut Akang sendiri nih, penjelasan struktur organisasi di himpunan Himagis itu seperti apa sih? Oh, penjelasan struktur ya? Ya, Di ada departemen apa aja? Di Himagis sendiri itu Himagis ada rame-rame, 4 departemen. Iya, maksudnya di Himagis rame-rame itu ada terdiri dari 4 departemen. Itu. Boleh. Yang teratas ada BPH. Gitu. Ada 5 sih sama BPH jatuhnya. 5 departemen. Yang paling atas itu kedudukan tertinggi itu adalah BPH. Yang di dalamnya terdapat ketua, sekretaris, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Kayak gitu. Lalu membawahi 4 departemen lagi. Yang pertama adalah dari Departemen Koordinasi Logistik atau biasa disebut KOL.
kayak gitu. Di bawahnya juga ada divisi-divisinya, lalu ada departemen PRP, pengembang dan rantai penghubung. Di bawahnya juga ada divisi-divisinya, lalu ada departemen publikasi informasi dan kreatif atau bisa disebut PIK, lalu ada departemen entrepreneurship gitu. Jadi ada 4 departemen yang mempunyai tugas yang berbeda-beda sebenarnya kayak gitu, dan mempunyai job desk-nya masing-masing. Jadi kita itu sebenarnya saling bekerja sama gitu, saling mengisi. Kang Epep nih, kan apa? Epep kan dari Himagis ya. Ya. Nah, keunikan Himagis sendiri itu nih, kalau dibandingkan himpunan lain itu gimana sih? Oke, masalah keunikan ya. Iya. Keunikan ini saya dari dulu sih. Ini keunikan ini yang membuat saya pertama kali menjadi penasaran dengan himpunan kita. Dan rata-rata semua maba pasti seperti itu. Mahasiswa baru ya maksudnya. Keunikan yang saya maksud adalah mahasiswa baru. Ini apa? Anggota mula ya. Iya, anggota mula bisa disebut juga. Nah, keunikannya adalah draft. Itu draft dari himpunan kita. Itu menurut saya yang menjadi pembeda antara kita dengan himpunan lain. Salah satunya ya, itu. Karena di awal sendiri saya ketika jadi mahasiswa baru, kita disambut dengan draft itu. Draft itu seperti pasukan baris berbaris lah. Kita disambut oleh pasukan baris-baris dari himpunan mahasiswa manajemen logistik, dan itu yang membuat saya penasaran gitu dengan himpunan. Dan lama-kelamaan saya tertarik, akhirnya saya jadi pengurus, naik terus, dan sekarang saya menjadi kahim. Dan itu sih yang menurut saya menjadi keunikan kita. Gitu. Itu sebuah tradisi juga sih dari para demisioner kita atau leluhur yang menciptakan himpunan ini gitu. Jadi emang harus dijaga tradisi ini. Nanti kalian juga para mahasiswa baru yang ingin masuk di jurusan manajemen logistik juga akan nanti melihat seperti apa kayak gitu. Jadi emang setiap himpunan itu pastinya memiliki keunikannya masing-masing sendiri ya. Betul. Semua punya ciri khasnya masing-masing. Ya betul, kalau punya sisik ular. Ih. Bisa aja nih Kang Fahmi. Ya, semangat terus Kang Ipep. Semangat, aku mah semangat terus. Kita punya pertanyaan ini sekitar 50 lebih. Waduh, banyak ya. Siap. Tapi ini tenang mulut aja, udah kita pegel. udah rangkum. Udah pegel banget ini mulut. Gak apa-apa, tenang. Latihan. Tenang. Oke, betul. Ini Kang ada pertanyaan selanjutnya nih Kang. Oke, silakan. Suka duka menjabat menjadi BPH nih. Waduh. Suka dukanya sih sebenarnya apa ya? Sebenarnya lebih ke yang periode ini ya. Sukanya itu saya di awal ketika saya menjabat di periode awal. Saya suka banget dengan anggota-anggota saya itu. Saya ngeliatnya tuh ketika anggota-anggota saya rajin, disiplin masalah waktu, kebersihan dan sebagainya dalam disiplin waktu rapat atau piket, atau ada inisiatif dari mereka ketika mereka berbicara. Itu saya senang banget sih. Menjadi BPH itu melihat itu semua itu senang banget, kedisiplinan kalian, keaktifan kalian gitu. Para anggota itu menurut saya itu menyenangkan sekali gitu. Tapi dukanya ya baru-baru ini saya merasakan duka sih dari bulan Maret kemarin gitu. Itu duka yang sangat mendalam sih sebenarnya dari mulai pembukaan itu. Pembukaan ya. Ada pembukaan Highlight. Pembukaan Highlight ada tuh namanya proker kita Highlight. Itu adalah proker dari himpunan mahasiswa manajemen logistik. Turnamen antar kelas lah di manajemen logistik, turnamen olahraga gitu. Pas pembukaan tidak lama ada surat SK dari Stimlok bahwa akan ada diliburkan karena musibah COVID ini kan. Dari situ saya udah mulai berpikir, ya udah gitu. Mungkin hanya 3 bulan gitu, hanya beberapa bulan. Tapi lama kelamaan terus-terusan sampai
sampai akhirnya sampai ke tahun depan, dan itu merupakan duka banget buat saya karena banyak sekali proker dari himpunan kita ini yang tidak bisa berjalan gitu, karena himpunan ini kan berjalan seharusnya secara offline gitu, tatap muka. Jadi itu yang buat saya sedih sih, duka saya nggak bisa rapat lagi. Saya kangen rapat banget sih, kangen ketemu-temu kalian semua gitu. Dan yang paling penting adalah duka saya tidak bisa maksimal untuk memberikan namanya ilmu kepada para staff gitu. Karena kenapa begitu? Karena staff ini dan kadif-kadif ini yang akan melanjutkan ketika saya nanti sudah lengser gitu. Karena himpunan itu yang penting adalah regenerasi. Ketika regenerasi sudah bagus, himpunan itu pasti sudah bagus. Gitu. Jadi menurut saya suka dukanya kayak gitu sih. Jadi Tapi saya dengar gosip nih Kang. Saya dengar gosip-gosip ya. Katanya Akang nih disebut sebagai kahim periode corona. Wah, aduh. Gimana sih perasaannya setelah mendengar itu gitu? Gosip itu, gosip miring. gini Iya, ada kayak rumah. Gosip miring. Iya sih, itu bener sih. Karena ya bisa lihat sendiri itu udah bukan rahasia umum lagi gitu. Ketika saya menjabat ya periode corona tidak bisa melakukan apa-apa ya. Bisa sih sebenarnya tapi terbatas. Jadi ya ada beberapa orang yang menyebut kahim periode corona. Ya menurut saya sih wajar-wajar saja karena emang keadaannya seperti ini. Sedih sih nggak sedih karena disebut itu sih sebenarnya. Disedih karena nggak bisa maksimal gitu mengeluarkan sesuatu untuk himpunan gitu, nggak bisa karena emang terbatas dengan jarak juga gitu. Di tempat lain juga pasti yang menjabat pasti disebutnya seperti itu gitu, kahim-kahim yang lain, presma ketika periode ini pasti disebutnya periode corona gitu. Jadi sih untuk sedihnya kalau untuk disebut kahim periode corona mah enggak sih, sebenarnya biasa aja karena ya emang udah faktanya seperti itu gitu. Jadi kan kita suka, dari kan Akang kan tadi menjelaskan suka duka ya. Ya. Yang pasti sih setiap kehidupan ada sukanya, ada dukanya. Wah ya, ini saya kayaknya seperti quotes gitu deh. Iya, boleh. Coba saya pengen dengerin dong quotesnya. Enggak. Oh enggak. Kirain memang akan mengeluarkan quotes yang deep di Bekasi gitu. Itu jadi suka menebak ya. Iya. Jadi saya suka orangnya penasaran gitu, penasaran. Semakin penasaran gitu saya tuh. Iya. Penasaran. Ntar kalau meninggal jadi hantu. Bukannya yang di depan perumahan ya? Pemasaran itu. Oh iya. Pemasaran dong. Aduh. Itu marketing galeri. Marketing galeri. Boleh masuk. Enggak apa-apa. Masuk. Bagus sih, bagus. Kalau masuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam cantik. Gitu jawabnya. Nah, kalau tantangan terberatnya Kang Ipep nih sebagai BPH tuh gimana sih? Tantangan terberat ya itu sih balik lagi ke yang saya jalani sekarang ya sebagai BPH ini. Tantangan terberat itu ketika kita ingin mengambil keputusan, itu merupakan tantangan terberat karena keputusan tertinggi ada di saya sebagai ketua gitu. Jadi saya harus benar-benar memilih keputusan yang terbaik gitu. Jadi saya nggak boleh asal, nggak boleh ya gitu aja, nggak boleh gitu. Jadi karena keputusan yang saya ambil akan berdampak ke setiap proker nantinya kayak gitu. Kalau saya salah ambil keputusan aja, salah aja sedikit, itu bakal berdampak buruk juga gitu. Jadi yang paling berat jadi BPH itu tahu decision maker gitu. Tapi sering berjalan waktu saya belajar gimana cara mengambil keputusan yang terbaik gitu. Terbaik untuk misalkan ada dua sisi, terbaik untuk keduanya kayak gitu. Jadi itu juga yang saya pelajarin di sini. Gitu, Mas Fahmi. Terbaik untukmu. Terbaik untuk semuanya sih, lebih tepatnya. Keputusan yang terbaik untuk semuanya. Tadi kan ada suka duka ya Kak.
Iya, betul. Sukanya itu pas sebelum periode corona. Iya. Kalau misalnya pas di periode corona ini ada nggak sih sukanya gitu? Kalau misalnya kita ngomongin dukanya kan banyak dukanya itu. Banyak banget sih dukanya. Nah, kalau misalnya pas periode corona ini ada sukanya gitu, ada apa ya istilahnya tuh seneng gitu, ada nggak? Senengnya sih kayak lebih bisa deket sama keluarga sih sebenarnya. Senengnya mah cuma itu doang sih. Lebih banyak waktu bersama keluarga karena kan saya di Bandung kan ya, apa kuliahnya, dan saya tinggal di Bekasi gitu, dan itu kan jauh dari keluarga. Sama. Nggak bisa ketemu, ya kita anak rantau lah istilahnya kayak gitu kan. Jadi ya karena corona ini yang kuliahnya di rumah paling dekat sama keluarga dan bisa ketemu teman-teman yang di sini. Itu sih paling kesenangannya. Cuman itu aja menurut saya. Sisanya ya melelahkan sih sebenarnya corona ini. Berdampak ke semua pihak gitu. Dan saya senangnya itu kalau misalnya rapat nggak usah pakai celana. Itu bisa sih. Bener juga sih kamu. Pas kuliah juga kadang berasa bebas aja gitu kan. Iya, kayak kan? gak kuliah jadinya. Gak usah siap-siap, gak usah mandi. Jadi yang penting kita nyalain kamera. Gak usah takut gak boleh masuk. A few moments later. Yo, balik lagi sama kita. Saya Fahmi. Saya Yansa. Oke. Iya. Ini dia. Kenapa bintang tamu kita backgroundnya beda? Oh iya, kalian menotis ya? Iya, tadi saya lagi di luar. Tadi saya ada kegiatan Karang Taruna gitu. Jadi baru bisa pulang tadi. Soalnya nanti jadi ya makanya di hati kalau para Karangasem di Solo ya. Waduh, kalau Karanganyar gimana? Di sama Solo juga. Mau karang-karangan aja ini. Enggak, maaf ya, jangan ngarang mulu. Lanjut. Maaf. Soalnya nih nanti kalau yang sangananya nih, pasti nanti ada Kang Ipep di hati penonton. Kok itu beda tempat ya? Kenapa? Iya sih, pasti yang nonton juga pasti pada bingung. Iya. Ya itu tadi sudah saya jelaskan kenapa saya berpindah. Tuh. Iya, ngomong-ngomong sekarang panas lagi. Kemarin udah adem padahal. Iya ya, sekarang hujannya deras banget loh sekarang loh. Bekasi Cikarang itu lagi deras-derasnya sekarang tuh. Tapi hari ini enggak. Hari ini sama di Bekasi juga sekarang lagi cerah banget sih. Ya lagi saya. Seperti biasanya. Iya, cuma Bekasi itu aneh ya. Kenapa? Di sini enggak hujan, di sana hujan deras gitu. Iya emang gitu, kadang hujan lokasi namanya itu. Iya. Gimana nih Kak? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Oh, untuk bintang tamu kita untuk ada. Ini, yes. Ada dong nih. Ada dong. Masa nggak ada sih? Ini tuh ada pertanyaan tadi kan Imagi sendiri itu ada IG-nya Kang, jangan salah. Ya. Nah, nanti IG-nya muncul nih di sini nih. Asik. Mana aku tidak melihatnya. Itu harus membutuhkan. Aku hanya gimmick. Asik. Nih, nanti nih. Ini pertanyaannya dari Panges. Namanya Panges tuh paling, tapi Pange SST_. Nanti kita cantumin IG-nya. Nah, dia nanya, Min, kalau buat surat keterangan aktif perhimpunan gimana ya prosedurnya? Thank you. Oke, nih boleh saya langsung jawab ya? Boleh lah. Boleh. Untuk angkatan 2016 khususnya, atau angkatan yang ingin mengambil yang sudah mengambil TA ya, untuk mengambil surat keterangan aktif himpunan, cukup menghubungi narahubungnya. Narahubung Himpunan Mahasiswa Manajemen Logistik.
itu udah ada, nanti diarahkan langsung oleh narahubungnya atau humasnya. Nanti kontaknya ada di sini nih, disediakan. Nanti ya, di sini kontak dari humasnya disediakan. Nanti untuk Akang Teteh yang ingin mengambil surat aktif himpunan, langsung aja kabarin di kontak yang tadi sudah tersedia di sini ya. Itu untuk lebih lanjutnya, itu prosedurnya lebih mudah kok. Karena sekarang semuanya online, menyesuaikan, dan kita harus beradaptasi biar kita bisa bertahan gitu. Nah, ini Kang, ada satu pertanyaan lagi nih Kang. Ini Oke. Beruntung banget sih dia bertanya. Senang nih saya sama orang-orang yang beruntung. Ya, dari nama IG-nya tuh Ilang Bilawa. Nama IG-nya ini ada Ilang Bilawa. Ini nama IG-nya ada di saku saya. Oh, ada di saku kamu. Oke. Nggak mau tahu. Keluarin dong, keluarin. Iya udah, saya keluarin ya nih. Iya. Mana? Nah, iya, itu. Siapa tuh namanya tuh? Ilang Bilawa. Iya, Ilang Bilawa. Nih, katanya. Maaf. Oh iya, udah. Dimaafin. Dia pertamanya udah bilang maaf. Belum apa-apa udah minta maaf dia. Maaf, saya Mabamin. Tugas utama Himagis itu apa ya? Tugas utama Himagis. Wah, ini seru banget nih. Untuk para maba ya. Tugas utama Himagis. Hilang atas pertanyaannya. Terima kasih ya untuk yang sudah bertanya. Tugas utama Himagis ya. Tugas utama Himagis sebenarnya itu lebih ke mengayomi sih. Mengayomi masa di jurusannya gitu. Jurusan manajemen logistik gitu. Lebih membuat menjalankan proker dan segala sesuatunya itu ya untuk masa sebenarnya, agar masa kita ini bisa diwadahi gitu ke dalam segi pendidikan, lebih tepatnya dari segi akademik dan non akademiknya gitu. Contoh di akademik seperti webinar, workshop, pelatihan dan sebagainya. Lalu untuk non akademik seperti olahraga gitu, seni dan lain-lain kayak gitu sih ya. Intinya mah ya, himpunan itu mengayomi masanya kayak gitu, agar masanya dapat atau mempunyai wadah untuk menyampaikan aspirasi. Itu tugas himpunan sebenarnya, tugas himpunan kepada masanya kayak gitu. Masa itu ya anggota himpunan mahasiswa manajemen logistik, yaitu mahasiswanya kayak gitu. Kang Fahmi, terima kasih untuk siapa tuh tadi namanya. Nanti akan saya kirimin pulsa ya. Nanti di DM itu orangnya. Bener kamu ya? Bener. Okay. Saya kirimin pulsa. Oke. Siap. Dari Yansai Dayat. Wah, aduh. Yansai Dayat. Itu sebenarnya promosi atau gimana? Promosi sih sebenarnya. Ya, promosi IG kamu ya. Iya sih. Apa pertanyaannya, silakan. Membedakan periode sekarang dengan yang lalu. Wow. Yang membedakan ya. Yang membedakan itu pertama, periode yang lalu itu ada satu departemen yang berbeda, yaitu departemen periode lalu namanya beda nama sih sebenarnya, nama doang sih. Tapi untuk job desk dan tugasnya mah sama aja gitu. Periode lalu namanya dana usaha, dan di periode sekarang namanya entrepreneurship gitu, yang bertugas untuk istilah kasarnya mah yang mengelola uang di himpunan kayak gitu, yang mengelola keuangan. Dan yang selanjutnya, nah yang kerasa banget sih ya itu sih. Apa? Cara kita bekerja sekarang dengan yang dulu tuh beda banget, karena ya lagi-lagi corona. Kita harus di periode kemarin mah berjalan seperti biasa, layaknya himpunan gitu, layak himpunan-himpunan yang normal, dengan ketemu tatap muka. Dan sekarang kita harus beradaptasi lagi dengan keadaan yang ada, yang semuanya serba online. Kita harus dipaksa beradaptasi. Kalau kita nggak bisa beradaptasi, kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Tidak berjalan himpunan ini. Betul, karena percaya sih,
Karena saya percaya organisasi yang baik itu organisasi yang bisa beradaptasi dalam segala suatu bentuk hal gitu. Jadi itu sih perbedaan yang paling signifikan ya. Untuk yang lainnya mah ya nggak ada lah. Satu lagi. Kita tinggal melanjutkan. Oh iya, satu lagi. Apa tuh? Staff. Oh. Kalau periode lalu itu masuknya staff itu di staff divisi gitu. Jadi misalkan nih dalam departemen KOL atau koordinasi logistik itu yang bertugas untuk mengayomi dalam bidang pendidikan di masa himpunan di mahasiswa manajemen logistik itu ya kan. Dia itu ada namanya misalkan divisi, membawahi lagi divisi Fastlog gitu. Di periode sebelumnya staff itu namanya staff divisi Fastlog kayak gitu. Tapi sekarang di periode sekarang diganti menjadi staff departemen gitu. Jadi staff departemen KOL, staff departemen entrepreneurship kayak gitu. Ada lagi satu. Apa gimana itu? Apa itu Kang Fahmi? Ada lagi satu. Apa? Kalau dulu nih lagi rapat ngomongnya biasa aja. Sekarang kalau lagi rapat ngomongnya harus pegang mic kayak gini. Iya. Iya sih benar sih itu perbedaannya. Ya itu perbedaan capek juga. Ya, capek ya ini Iya. ya kayak gini terus ya. Iya sih. Kerasa sih nih tangan udah mulai pegel kiri kanan nih. Biasa kan rematik dikit gitu. Jadi ya. Kan Kang Ipep udah berumur. Ya lumayan lah. 40. Waduh. Ada nih, masih ada pertanyaan nih Kang dari Himagis nih. Himagis dari kita, dari Oke. Hal-hal unik atau sedih yang paling gak bisa dilupakan dari Himagis selama menjabat sebagai BPH. Ada hal unik atau sedih kah yang bisa diceritakan gitu? Nah, selama saya menjabat aja ya. Jadi dari saya maksudnya dari saya menjadi staff ya sampai sekarang. Sedih itu pokoknya sedih itu pengalaman sedih pasti ketika ada pergantian kepengurusan atau lengser gitu, serah terima jabatan. Itu pasti momen yang tersedih itu di situ di setiap periodenya. Karena di situ adalah ajang untuk perpisahan gitu. Bukan ajang sih, emang perpisahan, pergantian pengurus gitu. Jadi yang udah bersama selama setahun diperganti gitu. Jadi di situ yang paling sedih sih menurut saya. Saya pasti nangis gitu karena yang udah biasa bekerja bareng terus tiba-tiba lengser. Ya tapi emang udah jalannya begitu, itu emang udah alurnya. Jadi ya kita harus terima dan harus jalanin gitu. Itu paling sedih sih menurut saya. Untuk keunikannya ya kita tuh rapat tiap malam gitu. Rapat sudah kelar tapi masih nongkrong di sekre pada betah. Itu sih menurut saya jadi merasa hangat aja gitu bersama himpunan ini gitu. Dan itu menurut saya juga sebuah keunikan sih, karena banyak orang pun yang malas gitu untuk datang rapat itu kadang malas. Tapi kita itu sampai kelar rapat juga masih ada di situ. Itu menurut saya ya nilai tambah lah. Dan saya sendiri sebenarnya belum siap gitu untuk lengser karena gimana ya, udah nih di dada Himagis banget gitu. Ini di black juga merah. Ini di black merah nih. Berarti mau nambah periode gitu, 4 periode. Kayaknya belum sih. Bukan, enggak sih kayaknya, karena saya juga harus memikirkan kan kuliah saya. Takutnya gimana gitu. Nanti himpunannya nggak keurus gitu maksudnya. Jadi ya mau nggak mau emang harus ada, di mana ada pertemuan
pasti ada perpisahan sih, pasti itu bakal sedih banget. 3 tahun udah di himpunan terus lengser. Saya ngebayangin aja udah sedih banget gitu, parah. Ini masih bayang. Ya, sekian dari kita untuk pelas-pelas semua. Terima kasih. Terima kasih udah mengundang saya ya. Iya ya. Ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Iya. Yeay. Dadah. Jangan nonton sambil berenang. Iya, kenapa nanti HP-nya becek. Iya. Dadah. Dadah.